Tapi di tahun ini juga saya meyakini lumayan banyak juga untuk pemilih pemula. Ya, pemilih pemula ini juga harus ideologi juga dengan pilihannya, jangan mengikuti pilihan orang tuanya atau lingkungannya. Jadi artinya bolehlah Anda berebut untuk menjadi pemimpin Tulungagung, boleh, tapi jangan lupa Anda harus tahu basic dari Tulungagung yang bisa dimajukan apa. Itu yang harus menjadi pemikiran utama. Karena kalau Tulungagung cuma jalan di tempat, ya seperti kondisi sekarang ini, kalau saya menilai ya, saya pribadi menilai Tulungagung kalah dengan Trenggalek. Makanya yang disorot itu kan kader-kadernya itu, apalagi tokoh-tokoh yang maju di Pilkada Tulungagung kali ini memang benar-benar tokoh yang lahir dari rahimnya PDI itu. Ya kan, ada 3 paslon. Halo Sobat Ratu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube Jawaban Tulungagung TV. Kali ini kita di judulnya ngobrol meeting. Kita akan ngobrol tentang Pilkada Tulungagung bersama ada narasumber satu, ada juga teman kami satu, wartawan magang lagi. Tapi beliau adalah wartawan lama sebenarnya. Cuma di layar kaca mungkin baru saja ini. Terus mungkin Mas memperkenalkan diri dulu aja. Oke Sobat Ratu, perkenalkan nama saya Putra. Dulu wartawan 2019 sampai 2024 sampai sekarang aja. Terus di sebelah tengah ya, ini ada Pak Andreas Jatmiko. Pak Andreas ini sebenarnya udah, kalau pembaca radar mungkin sangat familiar ya dengan beliau. Mungkin pembaca koran, online atau IG, nama Andreas Jatmiko pasti akan sering muncul karena beliau menjadi jujukan berita-berita politik kita. Pak Andreas sudah berapa kali Pak ke YouTube Radar Lagu TV Pak? Saya 2 kali ini. 2 kali. 2 kali ini. Iya. Pak Andreas, ini ada beberapa hal yang mungkin sangat enak dibahas nih. Ya. Karena ini kemarin KPU udah selesai melaksanakan masa pendaftaran calon. Ya. Hasilnya ada 4 calon, 4 paslon ya. Mulai Mardinoto, Gabah, Sahati, dan Pak San dan Gus Umam. Pak, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, ya, Tulungagung ini menjadi daerah paling insentif ya, paling ramai di pilkada. Ya. Kalau Kediri ada 2 calon, terus Blitar, Kabupaten Kota 22, Galek malah 1. Galek 1. Di Jawa Timur kalau nggak salah ada 5 lawan kota kosong ya. Termasuk Trenggalek. Termasuk Trenggalek. Ada Gresik, ada Ngawi, Pasuruan, itu sama kota Surabaya itu lawan kota kosong. Pak, tapi di balik itu semua nih Pak, ini kenapa Tulungagung menjadi daerah yang paling ramai? Ya. Kalau dari Tulungagung. Ya, saya bilang ini sebenarnya kalau kita melihat di paslon yang mendaftar terakhir ya, khususnya paslon nomor 3 dan nomor 4 itu mereka ini imbas dari dampak putusan MK 60. Nah, misalkan dari pasangan Pak Santoso dan Kyai Haji Umam itu dia didukung oleh 2 partai parlemen dengan total suara kurang lebih 4 non parlemen, ya kan. Terus kalau Pak Budi dan Bu Susi ini hanya 1 partai parlemen, tapi dia mempunyai kecukupan suara. Jadi sekarang hitungannya kan bukan lagi kursi, pitik yang iya, hitungannya suara. Artinya kalau kita melihat PKPU yang terbaru itu kan PKPU 10 2024 itu yang merupakan terjemahan dari putusan MK yang nomor 60 itu. Jadi acuannya adalah 7,5% dari DPT. Nah, kita hitunglah DPT itu di Tulungagung ini kurang lebih kita hitung 1 jutaan gitu ya. Kalau 7,5% kan berarti 75.000 saja. DPT kan kalau nggak salah 850.000. Ya, kalau kita ini aja lah, kita kita totalkan, kita genapkan 1 juta gitu kan, hitungannya kan paling tidak 75.000 suara. Nah, saya pikir
Kenapa PKB berani mengusung sendiri ya karena lebih dari 75.000 kan. Ya, dan itu kalau kita amati ya di Jawa Timur khususnya, PKB ini dia berani mengusung paslonnya sendiri loh. Iya. Iya kan? PKB itu kayak di Gubernur Jatim, PKB ngusung sendiri juga. Jadi artinya ini PKB ini saya pikir hanya Kimplusnya itu hanya di pusat. Ya, kalau di Jawa Timur ini nggak mengenal kayaknya namanya Kimples itu. Ya. Tapi kalau ini melihat ada 4 paslon ini kayak Ya. gimana sih sebenarnya kontestasi di Tulungagung gitu? Kalau menurut saya pribadi ya ini bagus. Ya ini gambaran demokrasi yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Jadi khususnya masyarakat Tulungagung itu tidak hanya terpatok hanya pada 2 paslon saja kan gitu kan. Selama ini kan ya kita pernah sih kita lebih dari 2 paslon itu tahun 2013 kemarin. Ya itu sebagai gambaran demokrasi. Artinya semakin banyak pilihan masyarakat di Tulungagung ini kan artinya ya diharapkan ya memilihnya ini benar-benar berlatar belakang dari melihat rekam jejak paslon yang berkontestasi, terus tidak hanya ikut-ikutan, apalagi di tahun ini juga saya meyakini lumayan banyak juga untuk pemilih pemula. Ya pemilih pemula ini juga harus ideologi juga dengan pilihannya, jangan mengikuti pilihan orang tuanya atau lingkungannya. Jadi artinya ini kita belajar demokrasi ini ya melalui pilkada ini saya pikir juga sudah masuk ya kalau kita melihat banyak pilihan, semakin banyak pilihan kita semakin tahu kelebihan dan kekurangan dari paslon yang Anda akan berkontestasi ini. Pak, tapi sebenarnya kursi Bupati Tulungagung itu seseksi apa sih Pak? Karena ini sebelumnya gitu, belum ada Ya. penetapan ini. Ini sebenarnya kami mencatat ada belasan bahkan puluhan orang yang ingin maju Iya, di ya, sini. ya, ya. Mulai dari siapa gitu, Dr. Kasil mungkin Ya, terus Pak dari Pak SBY, SBY ya. Suat Bagio, terus ada terus juga Sakti. Gus Sakti, Gus ada juga Sakti, Lurah Pucung, ya, Danang, ya, banyak kan artinya kan ya. mereka terdegradasi dengan Ya, dinamika ya, politik. Ya. Kenapa apa sih Pak? Ini kursi Raja Tulungagung ini apa? Ada apanya nih di Tulungagung ini kalau menurut pemikiran saya Tulungagung ini daerah yang paling aman. Daerah yang paling aman ya sesuai dengan slogannya dari Bupati yang kemarin, ayam tentrem, totolan tinoto ya sebenarnya. Terus itu kalau saya melihat dari kulturnya masyarakatnya Tulungagung ini tidak terlalu senang dengan hal-hal yang sifatnya ekstrim. Yang hal-hal yang sifatnya ekstrim itu maksudnya seperti gejolak-gejolak yang ada di daerah-daerah lain. Misalkan ketika terjadi kemarin itu tahun 98 itu saya ingat sekali waktu di pusat itu terjadi kerusuhan, penjarahan massal. Tulungagung itu aman-aman saja gitu, aman-aman saja. Jadi artinya bolehlah Anda berebut untuk menjadi pemimpin Tulungagung boleh, tapi jangan lupa Anda harus tahu basic dari Tulungagung yang bisa dimajukan apa. Itu yang harus menjadi pemikiran utama. Karena kalau Tulungagung cuma jalan di tempat, ya seperti kondisi sekarang ini kalau saya menilai ya, saya pribadi menilai Tulungagung kalah dengan Trenggalek. Trenggalek itu sekarang sudah eranya terbuka. Terus Nun Sewu ini saya tidak hanya menyorot dari pemimpin itu harus muda, belum tentu juga. Kalau dia pemimpin ini muda tapi dia tidak punya pemikiran untuk bisa memajukan suatu daerah, ya juga daerah yang dipimpin juga nggak akan maju kan gitu. Artinya muda itu muda dalam arti pemikiran. Jadi yang saya harapkan Anda boleh untuk berlomba-lomba untuk memimpin Tulungagung, tapi Anda harus juga mempunyai kreativitas. Apa kira-kira yang bisa dimajukan di Tulungagung? Ingat Tulungagung itu bukan kota industri. Tulungagung itu kota pariwisata. Kalau Anda bisa mempunyai pemikiran untuk mengembangkan di area itu saja, sudah dikembangkan sebesar-besarnya, istilahnya itu akan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. Terus di Tulungagung ini juga minimal dikenal di lingkup provinsi atau di lingkup apa ya istilahnya
nasional itu istimewa itu. Kalau itu Artinya lebih ke ini ya, yang bisa melibatkan Gen Z untuk kemajuan. iya harusnya ya karena juga sekarang ini didukung oleh kemajuan teknologi ya Mas ya. Jadi harusnya bisa dimanfaatkan dong. Sekarang ini setiap orang itu bisa ngevlog kok. Aneh gitu. Bisa membuat channel YouTube ya kan. Istilahnya subscriber ya. FYP-nya di TikTok ya kan. Sekarang Lanjut ya Mas Bakri. Tapi kalau dari jenengan nih Pak, penyusutan itu sebenarnya terjadi seperti apa Pak? Maksudnya kan dari puluhan akhirnya meramping menjadi 8 orang ini, yang ini juga masih kemungkinan juga karena KPU masih akan melakukan vermin dan verfak. Ya kan bisa saja ini masih turun lagi atau mungkin ada calon yang mengundurkan diri. Tapi alurnya gimana Pak? Itu penyusutan. Kalau saya lihat di aturan PKPU ya, itu nanti untuk pengambilan nomor urut calon atau paslon ini kan kalau nggak salah tanggal 23 September ya kan, penetapannya itu kalau nggak salah tanggal 21-nya atau 22-nya. Nah, artinya masih ada jeda waktu berapa hari ke depan kan untuk penetapannya, terus dilakukanlah nomor urutnya itu. Artinya kemungkinan yang paling besar terjadi adalah kekurangan administrasi mungkin ya, karena sebelum penetapan loh ya. Nah, kalau untuk mengundurkan diri, saya pikir begini, itu yang minim terjadi ya, pengunduran diri ini minim terjadi karena kalau kita melihat partai-partai pengusungnya ini kan sudah fix berkoalisi. Iya. Kecuali PKB ya. Kalau PKB ini saya lihat lebih solid mendukung pasangan Budi Susi ini. Saya pikir juga mereka juga karena di daerah-daerah lain di Jawa Timur PKB juga mengusung sendiri, itu istilahnya sekarang lagi tren nih kayaknya PKB ini, dia berani berjuang sendiri, artinya ya pasti mereka punya strategi sendiri untuk memenangkan paslon yang mereka usung kan gitu. Jadi kalau penyusutan tadi, penyusutan itu memang kita melogika saja Mas Fikri. Kalau calon-calon ini yang pasang banner-banner ini mereka maju sendiri, artinya mereka independen, boleh-boleh saja di undang-undang kan disah-sahkan saja, boleh aja. Tapi mereka harus punya dukungan minimal 75.000 KTP, ya kan? Bisa enggak 75.000 KTP yang mereka ambil sebagai pendukung ini menggaransi bahwa mereka benar-benar mendukung pasangan independen ini, jangan gitu. Nah, kalau beda lagi kalau dengan kendaraan partai ini kan sudah tercatat resmi kan di KPU, misalkan seperti PKP inilah, katakanlah dia 9 kursi di DPRD, satu kursi itu katakanlah hitunglah 10.000 gitu ya. Itu kalau kita kurskan ke 9 kan 90.000. Nah itu kan sudah tidak mungkin akan beralih dukungan, karena memang partai politik itu kan selalu tegak lurus ke atas kan gitu. Nah, jadi kalau independen ini yang lebih sulit untuk mempertahankan konstituennya. Iya. Nah, karena banyak cerita juga pasangan yang memilih independen itu biasanya gugur di verfak Pak, karena makanya mungkin dia bisa mengumpulkan KTP ya. Tapi ketika nanti diverifikasi faktor oleh KPU, biasanya ada yang bereset-bereset lah, hanya begitu. Ada yang dia ternyata salah satu simpatisan partai atau mungkin ini ya mereka tidak jadi mendukung ya, karena memang kalau kita melihat realnya ya di lapangan, ketika nanti dilangsungkan pilihan itu kan di hari hanya itu begal membegal itu kan hal yang biasa tuh Mas. Jadi juga selain itu juga yang jelas yang menjadi pertimbangan utama dari paslon-paslon independen itu adalah logistik pasti. Ini demokrasi gitu. Tanpa logistik nggak jalan kan gitu. Nah ini lanjut ini Pak. Ini kan sudah ada 4 paslon ya, dan masing-masing itu sudah diusung dan memiliki kendaraan parpol sendiri. Nah tapi di balik itu, nah seolah-olah
partai yang memiliki simbol merah ini kok mendominasi atau terpecah di 3 kubu ya? 3 kubu. Ya. Atau bahkan 4 kubu ini. 3 kubu ya, 3 kubu. Tiga kubu. Yang paling yang realistis ya. Ada di paslon Martinoto, Gabah dan Zahati. Ya. Sebenarnya ada apa ya? Ada apa ini? Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang politik ya, ini hal yang sudah biasa, sudah lazim. Artinya pindah kendaraan pada saat pilkada atau mungkin event-event pesta demokrasi berjalan, itu hal yang lazim, hal yang biasa, karena politik itu kan kepentingan. Nggak ada politik itu solidaritas atau loyalitas, itu saya lihat ya. Artinya politik memang kepentingan gitu loh, dan sah-sah saja. Dan kalaupun nanti secara realnya itu pendukungnya terbelah, ya pasti kalau secara publiknya mereka mengatakan kita tetap solid kan gitu. Tapi siapa yang bisa mengendalikan di lapangan kan gitu? Mulut bisa berbicara. Lah, makanya gitu ya. kok jangan-jangan nyeneng awake dhewe kan gitu kan. Kita solid, kita remuk lah kan gitu. Tapi itu juga terbukti kan ya Pak. Ya sebenarnya makanya itu yang bisa menilai itu kan orang lapangan itu sendiri. Kadang begini. Untuk pemanasan mesin partai itu kan di detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir bisa terjadi. Artinya di awal-awal mereka slow saja, ternyata pas menjelang detik-detik terakhir mereka memanaskan mesin partainya. Antara kalau memang panasnya itu bisa bersatu ya bisa gol, kalau panasnya itu ternyata meleleh terus lari kemana-mana ya ini siapa yang bisa menjamin kan gitu. Tapi kalau melihat atau menyoroti ini dari parpol itu sebenarnya internalisasinya kayak gimana? Kalau saya lihat sebenarnya PDI ini partai yang solid ya sebenarnya. Dia juga sering sekali diterpa oleh ibaratnya itu megatrust itu juga. Ya kan sudah sering lah PDI itu sering. Cuman apa ya namanya? Makanya saya bilang tadi ini hal yang lumrah sekali di dunia politik. Tinggal bagaimana tokoh-tokoh yang ada di PDI Tulungagung ini solid untuk menjaga kesolidan ini untuk mendukung paslon yang mereka usung. Nah ini tugas-tugasnya pejabat-pejabat yang ada dalam partai ini. Bagaimana strategi mereka untuk istilahnya tetap menjunjung tinggi loyalitas, tegak lurus partainya ini. Tapi kalau di Pilkada Tulungagung ini dia solid karena untuk terpecah atau nah solid. Itu makanya itu yang harusnya satu suara bisa. Itu yang bisa menjawab memang internal PDIP ya. Jadi artinya apakah mereka tetap solid mendukung paslon yang mereka dukung, ataukah nanti malah mereka solid untuk pecah. Karena kita melihat ya di sini ini yang berlabuh ke partai lain ini ketuanya gitu loh. Jadi kita melogika saja ya, seorang ketua kalau dia tidak punya pengikut kan tidak mungkin dia terpilih menjadi ketua kan gitu kan. Artinya loyalitasnya itu apakah loyalitas untuk partai atau personal kan gitu kan. Nah itu harusnya yang menjadi koreksi oleh, artinya kita ini melihat sebenarnya partai PDIP ini sering seperti itu ditinggal oleh kadernya sendiri, itu sering. Nah, ini yang harus menjadi koreksi dari PDIP kan. Kenapa kok sering terjadi? Ini sebenarnya sangat saya sayangkan gitu. Partai sebesar PDIP kenapa dia tidak bisa mempertahankan kader-kader yang punya ya selain logistik, faktor sosialnya juga, popularitasnya juga harusnya di ini juga kan harus diperhatikan ya, minimal melihat seorang tokoh yang sudah punya popularitas yaitu harusnya tetap solid untuk dipertahankan dan mungkin
juga untuk didukung. Nah, tapi itu memang urusan internal partai ya, kita nggak bisa terlalu masuk ke dalam karena mereka pasti juga punya SOP atau mungkin punya prinsip-prinsip yang mereka pegang di dalam mengusung paslon untuk bertarung di pilkada. Yang lebih tahu kader-kader internal PDI itu. Tapi di balik itu semua memang harus diakui ya Pak, PDIP itu menjadi partai politik yang di Tulungagung ya, yang bisa mendistribusikan kader-kadernya yang menjadi pimpinan itu kan. Benar. Daripada yang lain PKB, bahkan sekelas PKB juga menyangkok dari partai PDI Perjuangan. Ya makanya itu sebenarnya tidak hanya di Tulungagung Mas, di Jawa Timur juga banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh PDIP kan, seperti bupatinya Trenggalek itu, bupatinya Kediri Mas Dito, terus Gus Ipin itu kan juga dari PDI semua. PDI. Emil Dardak pun dari PDI kan, Emil Dardak itu. Artinya apa? Sebenarnya PDI ini di dalam mengkaderisasi seseorang ini berhasil, tapi kenapa dia tidak bisa mencegah kader-kadernya untuk cari tempat baru kan gitu loh. Pak, kembali flashback, kita melihat di tahun 2013 ada pilkada Tulungagung waktu itu. Pak Sahri yang merupakan notabene kader PDI, dia beralih ke partai kecil-kecil, Partai Gurem kan? Dia berangkat lewat Partai Gurem, tapi dia bisa mengembalikan kedudukannya, memenangkan pilkada 2013. Ini kayak dejavu tahun ini. Apakah akan mungkin terulang cerita Pak Sahri? Ya, makanya itu terulang atau tidaknya itu nanti kan kita melihat pada masa kampanye nih. Artinya bagaimana pemanasan mesin partainya kan gitu. Jangan sampai memanasi mesin partai ternyata tidak keseluruhan kan gitu kan. Karena apa? Karena ya sudah ada partikel-partikel yang pecah nih mengarahkan dukungannya kan gitu kan. Artinya nggak bisa solid. Karena ya memang yang harus benar-benar dijaga oleh PDIP adalah mereka harus memahami bahwa Bu Susi ini mantan ketua DPC, makanya tidak mungkin kalau Bu Susi ini tidak punya orang di dalam internalnya PDI kan gitu. Itu yang harusnya menjadi apa ya, perenungan gitu loh. Jadi bukan berarti terus mencurigai internalnya, enggak ya, tapi artinya loyalitas itu kan kembali ke masing-masing personal. Apakah dia loyal terhadap partainya atau dia itu loyalnya terhadap perorangan atau personal ya gitu. Jadi itu yang harus di warning oleh internal PDI sebelum memanasi mesin partainya. Tapi ini secara umum bukan hanya di PDIP juga ya? Di partai-partai lain juga sebenarnya? Ya ada, cuman karena kan PDI ini kan saya bilang lagi ini partai besar gitu loh. Makanya yang disorot itu kan kader-kadernya itu, apalagi tokoh-tokoh yang maju di pilkada Tulungagung kali ini memang benar-benar tokoh yang lahir dari rahimnya PDI itu, kan ada 3 paslon itu. Makanya yang menjadi yang menjadi pertanyaan juga mungkin dari perenungannya pengurus PDIP ini, bisa enggak mereka menjaga kesolidan internal mereka supaya nanti jangan sampai saya bilang istilahkan paslon yang mereka usung ini menjadi gerbong kosong. Ya. Iki lanjut Pak Andreas. Ini sebelum nyinggung polling ya Pak. Ya. Sebenarnya dari kacamata pengamat politik sendiri dengan 4 paslon ini sebenarnya mereka punya kemampuan dan ciri khas masing-masing nggak untuk kontestasi pilkada 2024? Ya, saya pikir untuk ciri khasnya ya yang bisa menilai itu masyarakat ini menjadi calon pemilih ya. Artinya begini, ciri khas itu kan bisa terlahir ketika
paslon-paslon ini sudah menyampaikan visi misinya, ya kan? Kan selama ini kan paslon-paslon masih belum menyampaikan secara resmi kan, karena kan juga ini masih tahapan penetapannya nanti kita tunggu tanggal 23 September. Jadi kalau ciri khas pendukungnya salah satu paslon atau beberapa paslon itu baru kita bisa lihat itu kalau nanti mereka sudah istilahnya ditetapkan oleh KPU dan mereka sudah melaunching kampanyenya di daerah masing-masing, kita baru bisa lihat oh ternyata basic dari pendukung ini, basic dari pendukung ini kan gitu. Berarti sebenarnya udah kelihatan belum kalau misal Pak pasangan Mardinoto itu dia backgroundnya dari petahana, birokrat dan Santoso juga seperti itu. Iya, itu ya kalau itu kan background untuk masing-masing personal. Tapi artinya kalau dari barisan pendukungnya kan kita masih belum bisa melihat secara detail ya, secara realnya. Oke lah, mungkin dari Mardinoto itu birokrasinya dari Pak Marioto ya kan, terus Pak Didi juga sebenarnya kan juga masuk ke birokrasi, tapi birokrasi desa kan dari Pemdes. Terus Pak Santoso sendiri ada dua background di dalamnya, ada birokrat, terus ada yang ulama ya kan. Jadi basicnya juga kemarin yang mengantarkan mereka juga santri-santri ya, itu kan pasti kan dari wakilnya kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisinya Gabah dan Sehati ini, mereka birokrat bukan, ya kan? Mereka malah menonjolnya ke pengusaha, kan gitu kan? Ini yang Gabah ini dua-duanya pengusaha, walaupun yang satunya sekarang tercatat sebagai legislator, ya kan? Kalau yang Budi Susi ini, kalau saya melihat malah mereka ini lebih independen, mereka tidak mencerminkan dari birokrasi, mereka tidak mencerminkan dari legislator kan gitu. Jadi artinya hanya background yang dipakai adalah pengusaha kan gitu. Artinya kita tidak ngomong tendensius ya, artinya kalau tidak istilahnya tidak terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ya, Budi ini nggak ada kaitannya kan gitu, dia murni fresh kan gitu, iya kan. Kecuali kalau Bu Susi ini mungkin karena mereka Bu Susi ini dulu legislator, ini beda lagi. Artinya sekarang ini kalau saya bilang memang kita masih belum melihat visi misinya. Jadi kalau hanya sekedar background aja kan tidak bisa mencerminkan nanti pendukungnya dari mana kan belum bisa kalau saya belum bisa dibuat untuk patokan. Tapi itu kan kalau yang tadi kan jenengan jelaskan ciri khasnya gitu, Pak. Tapi kalau misal kita membaca kekuatan dari 4 paslon ini sebenarnya Pak Andre sendiri memandang ini sama nggak sih Pak? Karena untungnya betul aku belum ada survei elektabilitas, tapi kan kita kemarin juga bikin polling di Instagram, ada beberapa media besar sosmed besar lainnya yang juga ada. Kalau dari polling ini kan Gabah 43%, Kang Sadam Samsul 19%, Mardinoto 13%, Sehati 25%. Tapi kan ini masih panjang Pak, kan masih 27 November, segala kemungkinan masih terjadi. Kalau jenengan memandang ini kekuatannya 50-50 seimbang atau jompang jamping atau berapa? Kalau saya lihat seimbang ya. Jadi kalau saya lihat seimbang, dan sebenarnya masyarakat Tulungagung itu dengan adanya 4 paslon ini juga dibuat cukup mengejutkan juga. Artinya yang awalnya itu mungkin masyarakat Tulungagung itu paling hanya berpikir paling ya gue sing bertarung kan gitu, walaupun banyak baliho yang terpasang di jalan. Karena ya Tulungagung itu kan kulturnya itu kan kultur yang santai, kultur yang mager saya bilang. Jadi anda dia apalagi di bidang politik ya, kayak mereka wis kono urusan dhewe kan gitu. Kon milih ya milih kan gitu. Saya melihat di sini peluang untuk setiap paslon ini untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat Tulungagung ini sebenarnya sama. Ya terlepas dari backgroundnya sebagai seorang birokrat,
terlepas dari backgroundnya sebagai seorang legislator atau pengusaha, mereka punya peluang yang sama untuk menaikkan popularitas mereka selama atau sejauh mereka mau meyakinkan masyarakat Tulungagung untuk ikut peduli dengan dunia politik Tulungagung. Pak, kalau perhatian khusus kepada Bu Susi, Ya. Ini mungkin sadar nggak sadar karena Ya. Bu Susi menjadi satu-satunya perempuan yang berani maju pilkada. Ya, ya. Karena pemilu pertama tahun 2008 Yang sampai tahun 2019 ya. belum ada satupun sosok perempuan Ya, yang ya. berani maju. Nah, ya makanya Gimana, Pak? ini yang harus dimanfaatkan menurut saya ya. Kalau menurut saya pribadi ini yang harus dimanfaatkan oleh pasangan sehati ini untuk meraih simpatik ke masyarakat Tulungagung. Ibu-ibu ya. Iya. Ibu karena pawon. Biasa kan the power of emak-emak ini kan juga ya. Iya kan? Iya, makanya artinya ini yang harus dimanfaatkan gitu. Artinya entah mereka menggunakan slogan apa atau mereka mungkin berbagi tugas untuk mendapatkan simpati dari masyarakat di Tulungagung dan juga terpecah-pecah juga untuk golongan-golongannya juga. Artinya kalau di lingkup itu tidak bisa dimasuki oleh calon pria, masuk ke calon wanita. Jadi sebenarnya lengkap ini. Tapi lengkap. sebenarnya ini malah menjadi kekuatan gitu Pak, bukan kelemahan gitu. Kalau saya bilang ini kekuatan yang harus dimanfaatkan oleh pasangan sehati ini. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa membagi kinerja antara calon bupati dan wakil bupatinya. Itu. Jadi kalau menurut saya ini peluang karena Tulungagung baru kali ini kan calonnya perempuan. Bagaimana bisa memanfaatkan kalau yang mungkin dikatakan lawan politik ini kelemahan, bagaimana cara merubah kelemahan menjadi kekuatan kan gitu. Berarti Bu Susi harus diwaspadai. Iya, saya pikir iya. Dan dia backgroundnya kan juga enggak. Terus saya ya kayak orang Jawa ngomong orang gemen-gemen. Gitu. Iya kan, dia sekelas Bu Susi ini mantan ketua partai besar juga di Tulungagung kan gitu. Itu yang harus diwaspadai. Nggak mungkin dia keluar terus tidak ada yang gadol, itu nggak mungkin. Walaupun istilahnya petinggi partainya itu di depan publik ya seorang gandolis, itu hal yang biasa. Oke, hal yang biasa secara publik ya kan. Di track off-nya bagaimana kita nggak tahu kan. Nah itu makanya itu makanya itu yang perlu diwaspadai dari Bu Susi. Dan ini baru pertama ini kontestan perempuan ya di Pilkada Tulungagung. Ya, jadi kan nanti emak sing mungkin masak. Masak. Harusnya lebih tahu maksudnya apa yang menjadi kebutuhan dari emak-emak ini apa, ini yang perlu dimanfaatkan. Ini nggak mengendorse ya karena saya di sini murni menjadi apa ya istilahnya pengamat politik. Saya melihat melihat ini peluang bagi pasangan saat ini. Saya melihat ini peluang. Apalagi di Jatim ya Pak? Ya. Kan pasangannya 3. Jatim itu kan calonnya 3 emak-emak semua kan? Emak-emak kereng kape ini kan gitu kan? Jadi gitu. Iya kan? Siapa yang nggak kenal Bu Risma? Siapa yang nggak kenal dengan Bu Lulu ya kan? Bu Lulu ini bunga-bunga kan? Kemarin juga di DPR RI kan? Bu Kofifa aja yang kalem. Tapi kan kita nggak pernah tahu nyatanya dia kemarin terpilih menjadi gubernur Jatim. Artinya dia juga mungkin dia punya komunitas yang siap mendukung beliau sampai periode kedua juga ini. Kan kita nggak pernah tahu. Itu powernya mama ya seperti itu. Power mama. Iya kan? Pak, ini lepas dari politik ya Pak. Ya. Kita ngobrolin tentang hasil dari pilkada ini akan menentukan Tulungagung 5 tahun yang akan datang. Ya. Beberapa catatan koran ini Pak banyak sekali, utamanya di daerah selatan. Masyarakat banyak yang mengeluh Jalan. Satu infrastruktur jalan. Kalau Pak Andreas mungkin lewat tanggung Gunung Kalidawer, Laban, itu ya gitulah Pak. Ya. Terus ada beberapa lagi kayak masalah birokrasi yang terlalu rumit, yang menjadi keluhan. Terus pariwisata, pengembangan pariwisata juga masih harus dikejar lagi. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari jenengan sebenarnya Tulungagung butuh
sosok yang seperti apa sih Pak untuk mengentaskan masalah-masalah yang terjadi itu? Kalau saya itu simpel saja, nggak mungkin seorang bupati atau wakil bupati terpilih itu akan bisa membenahi semua masalah yang ada di Tulungagung dalam waktu 5 tahun. Itu tidak mungkin. Tapi cari aja prioritasnya apa. Misalkan paslon bupati, wakil bupati yang terpilih ini nanti mereka hanya fokus, oh saya ingin mengembangkan, membesarkan pendapatan daerah saya melalui pariwisata, misal, maka saya akan fokus membangun pariwisata di Tulungagung supaya bisa menghasilkan banyak uang dan akan berimpact dengan banyaknya pendapatan diperoleh oleh Kabupaten Tulungagung. Menurut saya pasti infrastruktur juga akan terkejar, ya kan? Dan otomatis apa yang dibutuhkan oleh pariwisata supaya wisatawan itu mau berlangganan, ya kita bicara tentang ilmu marketing aja lah. Artinya marketing itu tidak melulu tentang harga, ya kan? Apakah kalau misal gini, ada Tulungagung nih, dia memasang tarif iklan itu lebih dari umumnya, misal per apa? Kalau hitungannya apa? Muatan, sekali muat. Sekali muat itu misalkan 100.000 misal gitu. Kalau yang lain-lainnya 50.000. Apa yang membedakan Radar Tulungagung itu dengan yang lainnya? Kok pelanggannya masih tetap banyak? Kan gitu kan. Artinya sama seperti halnya pariwisata. Misalkan di Tulungagung ini pariwisatanya ini ada keunikan tersendiri. Terus dia juga dari segi mungkin selama ini pelayanan yang paling penting. Jadi Tulungagung ini istilahnya kalau bupatinya ini bisa menggerakkan birokratnya yang mungkin di bidang pariwisata gitu ya, dia mempunyai pelayanan yang bagus, terus istilahnya fasilitasnya juga bagus, ada penginapan di setiap tempat wisata dengan tarif yang terjangkau. Nah itu kan nanti akan menjadi destinasi para wisatawan yang ada di luar kota. Nah itu yang harus dipikirkan. Jelas seperti itu. Dan yang paling disorot adalah ketika mengumumkan pejabat-pejabat nih, itu kalau bisa jangan seperti daerah-daerah lain ada transaksi. Daerah lain daerah sini Pak? Ya? Daerah lain daerah sini? Banyak kan yang bupatinya ya kan, bukan ini kan clear ini kan. Yang bupati yang terkena imbas KPK kemarin ada di Jombang, di Mojokerto ya kan. Sini clear, sini kan. Artinya gini, kalau jabatan itu diisi oleh orang yang berkompetensi, saya yakin mereka pun akan menjalankan pekerjaannya secara profesional. Artinya bupati terpilih ini nanti dibantu pekerjaannya oleh orang-orang yang profesional kan gitu, iya kan? Nah, kalau beda lagi kalau yang membantu orang yang bayar ya kan, dikongkon membayar nyakok kongkon yang gitu ya kan? Tapi di luar kesejahteraan masyarakat itu ya, untuk kemajuan masyarakat Tulungagung. Nah ini untuk pengendaliannya kayak gimana? Soalnya di 2024 ini kan dalam tataran Pemdes juga ini juga banyak kasus ini. Makanya itu kita ingat Tulungagung itu mendapat SPI yang buruk, ya kan? Itu harusnya menjadi cerminan, harusnya menjadi koreksi oleh pemerintah daerah. Kenapa SPI kita jelek kan gitu kan? Artinya ada apa yang harus dibenahi kan gitu. Kalau secara akademisi, saya sebagai akademisi pun harusnya pemerintah daerah mengkoreksi dong. Kenapa SPI saya kok segini? Padahal di Tulungagung ini adem-adem aja kan gitu. Kan hari ini kan banyak perangkat, banyak lurah yang dipanggil. Benar. Ya itu jangan ditutup kan gitu. Artinya itu yang harus dijadikan motivasi untuk mengkoreksi supaya Tulungagung ini lebih baik lagi. Ya harapan saya bupati terpilih ini nanti benar-benar ya minimal walaupun tidak bisa menghapuskan 100%, tapi meminimalisir. Minimal kan itu, tidak mungkin seorang bupati itu seperti dewa langsung menghilangkan, menyembuhkan penyakit langsung sembuh ya tidak mungkin. Karena apa ya, itu kan apalagi kalau sudah mengakar, kalau sudah menjadi kebiasaan yang mengakar, sulit. Musuhnya banyak, iya kan? Dia masuk ke birokrasi ini hanya berdua, kan gitu.
Lah birokrasinya bisa ditoto ora kan ya. Lah birokrasi ini seneng ngambil kenyamanan dengan zona nyaman ya sulit Mas. Makanya bupati harus tegas juga. Dia harus punya prinsip. Anda mau membuat Tulungagung di tangan Anda itu bagaimana? Semakin bagus apa semakin buruk kan gitu. Itu ada di tangan Anda. Terakhir ya ini, Pak, terakhir. Jenengan menjadi orang selama saya wawancara jenengan ini. Dia selalu terbuka lah dengan money politik. Maksudnya nggak takut untuk berbicara lantang. Di 27 November mendatang, Pak. Ini gimana? Kira-kira money politik masih ada berkurang atau nominalnya kakak di lumayan ya gitu. Ini gimana Pak? Kalau saya bilang, Tulungagung bebas dari money politik gitu ya. Apa ya Kak? Gitu ya kan? Iya kan? Mungkin paling kalau saya ngomong ya paling jangan jadi ya, jangan kayak gitu kan. Cuman itu saja. Jadi artinya ingat Tulungagung ini bodohnya besar. Pragmatis banget. Iya. Kalau saya secara akademisi, saya seorang dosen, saya akan ngomong lebih baik money politik itu ditiadakan supaya demokrasi berjalan apa adanya. Kampret yang gitu kan. Iya. Yang jelas itu begini, artinya dengan adanya money politik itu pasti akan berimpact, akan berdampak. Kalau Anda terpilih menjadi seorang calon kepala daerah yang ya dengan money politik pasti kan, dengan logistik itu pasti. Tapi artinya di bawah standar, misalkan gitu ya. Misalkan kalau umumnya itu dalam satu pilkada itu terpilih sebagai bupati atau wali kota, misal minimal 3 miliar, misal ya, perumpamaan. Anda terpilih hanya dengan modal 1 miliar misalnya. Berarti kan masyarakat setempat ini percaya Anda bisa memimpin. Nah, impactnya adalah Anda harus bekerja keras untuk memajukan daerah yang sudah dipercayakan kepada Anda. Kan itu impactnya. Berarti Anda harus punya komitmen pribadi. Kalau Anda terpilih dengan low budget, misalnya gitu kan, Anda harus bekerja semaksimal mungkin, semampu Anda. Tapi bagi masyarakat pemilih, kalau semakin besar Anda menerima impact dari calon, ya Anda jangan memaki-maki calon yang sudah terpilih. Ketika Anda minta, ayo kerja kan gitu kan, kuwi lho tak tuku suaramu kan gitu kan, parpenya apa kan gitu. Nah, maksud saya begini, kalau kita harus sebagai akademisi, saya memberikan edukasi aja. Kalau Anda senang dipimpin oleh pemimpin yang sudah membayar Anda, berarti impactnya adalah Anda tidak bisa teriak kencang kan gitu, untuk menuntut mereka bekerja semaksimal mungkin. Tapi kalau Anda dibayar pastilah. Kalau sekarang ini ya, money politik itu pasti. Tapi kecil, dan Anda memang justru kalau saya salut dengan para pemilih yang tidak menerima apapun, tapi dia memang punya harapan besar kabupaten ini akan dipimpin oleh orang yang clear. Maka dia akan bisa menerapkan pemerintahan yang clear juga. Dan dia juga sudah pasti dong berkomitmen sama dirinya sendiri, saya akan memimpin daerah ini karena saya terpilih secara aklamasi, saya terpilih dengan budget yang rendah, ya otomatis saya akan mengajak bekerja mereka-mereka yang punya profesional untuk memajukan daerah yang akan saya pimpin. Itu aja yang harus menjadi pemikiran. Karena kemarin saya juga ngobrol dengan salah satu calon, itu dia memang curhat gini Pak, intinya meskipun kita open nih ya, kita open nih, kita buatkan program, tapi waktu hari H nggak ada amplop mulusnya ya nggak milih Pak. Nah, makanya itu yang kuncinya, ini tapi intermezzo saja Pak. Kuncinya itu ketika pemilih nggak butuh duit. Iya enggak. Nah, makanya akhirnya oke milih secara hati nurani kan. Nah, untuk nggak butuh duit berarti kan dia harus sejahtera dhisik. Nah, makanya itu gini, kalau saya bilang iya, sekarang gini loh, kalau saya bilang Tulungagung itu sebenarnya tinggal dibuktikan saja cara memimpinnya. Karena Tulungagung ini lek aku ngomong wis terlalu sering masyarakat itu ditatoni kan yang ngono. Artinya lek aku nampa duit karo ora nampa duit wis panggah ngene Tulungagung kan gitu kan. Nah,
itu yang harus dirubah oleh calon pemimpin ini. Dan makanya saya bilang ini pilkada tahun ini seru juga, artinya mudah-mudahan akan memunculkan pemimpin yang bisa merubah tatanan kota Tulungagung supaya lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkembang secara nasional. Karena selama ini kan di Tulungagung kan ya kemarin ada demo yang MK itu ya coba sopo sing melu mahasiswa ya kan, paling yo gerakannya ya ngono-ngono kuwi ya kan gitu kan. Terus ada Cipta Kerja juga ya ndak sangar ya kan gitu. Artinya itu saja gitu loh, maksudnya Tulungagung memang seperti ini. Bagaimana cara pemimpin ini bisa membuat masyarakatnya ini lebih sensitif terhadap isu, terutama untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tulungagung. Bagaimana mereka bisa merasa sensitif, wah Kabupaten Tulungagung jauh tertinggal nih dengan Trenggalek misal. Bagaimana cara supaya kita bisa di atasnya Trenggalek lagi misal, seperti itu ya kan, itu. Oke Sobat Ratu, jadi demikian obrolan biting dengan pengamat politik Tulungagung Pak Andreas dengan host magang 1 dan 2. Semoga obrolan kali ini ya bisa menjadi acuan tapi juga hiburan buat kalian yang ada di rumah gitu. Jadi stay di Radar Tulungagung untuk podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.